Angga Teguh Prasetyo MPD. Beliau juga dosen dari PPIK UIN Malang ya, Malik Ibrahim Malang, dan juga mempunyai concern di pusat penelitian dan academic writing. Tadi juga saya sampaikan di awal, beliau juga YouTuber ya, jadi yang mau mengakses tips-tips berat nih yang sedang desperate ya, silahkan saksikan saja, insya Allah menyemangati dan banyak masukan ya. Saya sudah sempat stalking, nah ini stalkingnya bagus ya, aktif gitu ya. Wah, berat ini Bu. Baik, langsung saja tadi sudah untuk apa namanya achievement penelitian juga disampaikan. Silakan Mas Angga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pada Bapak Ibu sekalian, pada adik-adik saya. Ini ada Mas Anas ini, teman 1 KM. Zaman mahasiswa sudah menggiatkan diri, memaksakan diri untuk belajar penelitian. Tidak mudah untuk mentradisikan penelitian sebagai habit, sebagai kebiasaan hidup sehari-hari, karena ini merupakan satu kompetensi penting untuk bukan hanya untuk diri kita tapi anak-anak kita. Saya lihat di partisipan juga ada guru SMA ini Bu, guru SMA dari Bojonegoro ini, Rudi Habibie ini juga kader saya. Masih meskipun guru SMA masih senang nulis-nulis juga ini Rudi Habibie ini. Ya, senang saya, kader-kader saya ini senang nulis, jadi kita depan akan berkolaborasi langsung. Dan biasa kalau acara penelitian cuma 2 orang, 3 orang itu hal yang biasa, yang lumrah, dan itu kami alami setiap hari di kampus kami sendiri Bu. 1 hari 2 orang sendiri ya nggak ada masalah, tetap jalanan begitu. Apalagi Bu Rika dulu pernah, ini bayarnya Dokter Anas gimana? Dokter Anas itu dibayar lillahi ta'ala gitu kan, dibayar gratisan aja mau kan gitu. Jadi doktrin kami ya seperti itu, sama-sama kere, sama-sama berjuang untuk kita semua. Baik, langsung aja Bapak Ibu sekalian, saya ingin langsung aja berbagi contoh proposal ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang tertarik untuk ikut Litap Dimas, ini pengalaman saya untuk nggarap penelitian yang tidak serius ini ya. Jadi yang penting dapat ya, itu ini yang paling buruk ya. Nah, misalnya di tahun 2021 sudah terlihat di layar Bu. Nah, ini contoh tahun 2021 ya. Apa? Dimatiin dulu backgroundnya Bu ya. Kalau di saya jelas kok ini. Jelas Bu ya. Nah, misalnya saya mengambil judul model budaya literasi digital. Nah, ini objek formalnya ya. Sedangkan objek materialnya tentang pondok pesantren. Objek formal itu konsep yang kita tawarkan kepada reviewer. Nah, seringkali teman-teman masih bingung membuat judul. Nanti suatu saat kita bahas secara lebih strike, lebih cepat ya. Begini Bu, jadi kebanyakan Bapak Ibu sekalian kalau nulis latar belakang itu, ketika ngomong budaya literasi, moderasi beragama, itu selalu dimulai dengan Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 1001 suku. Nah, atau kemudian Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia yang memerlukan perhatian khusus dalam membincangkannya. Oleh karena itu dan bla bla bla. Jadi kalau nulis latar belakang itu, kalau temanya budaya literasi, kalimat pertamanya harus budaya literasi langsung, straightforward. Nah, gitu. Jadi harus langsung galak, harus jadi trigger, pemantik ya. Nah, nanti kalau misalnya begini Bu, ketika saya nulis ini kalimat yang buruk sebenarnya, tapi karena dipaksakan aja ya. Yang penting, yang pertama itu performa tulisan Bu. Performa tulisan dalam proposal itu yang pertama, satu powerful. Powerfulnya itu dilihat dari apa? Dari banyaknya literatur terkini. Saya pasang 3 ini. Nah, satu kalimat 3 literatur tahun 2021, 2020, 2021. Wah, ini menandakan apa? Bahwa peneliti itu sangat up to date dengan yang dia kaji. Dia bukan nyubai, dia bukan seorang yang pemula. Nah, jadi mainnya yang pertama tuh
bodinya itu udah kelihatan powerful. Ya. Kalau ngomong gini aja, saya ya, kalau kita ngomong ini aja tanpa ada literatur, ini setengah ilmiah, meskipun kelihatannya ilmiah. Jadi kalau ngomong highly akademik Bu, tulisannya highly akademik itu yang SPOK plus referensi. Nah, subjek, predikat, objek keterangan apapun plus referensi. Nah, kalau tidak ada referensinya, berarti setengah ilmiah, meskipun bagus kalimatnya, gitu. Jadi untuk mencuri perhatian para reviewer, ya misalnya, buatlah kalimat yang shocking, kalimat yang mencengangkan. Budaya literasi di pondok pesantren mengakibatkan 3 aspek fundamental bagi perkembangan psikologi santri. 3 aspek fundamental itu apa aja? Pertama, membangun kognisi yang lebih apa? 2, membangun karakter apa? 3, membentuk sebuah lingkungan yang apa? Jadi langsung straight forward seperti itu. Karena kadang-kadang itu reviewer kan nggak mungkin menyeleksi banyak naskah itu membaca satu persatu. Maka kalimat pertama itu harus mencari perhatian. Ya, kalau nggak ketemu 3, cuma 2, ada 2 aspek penting yang sering dilupakan orang ketika membincangkan budaya literasi di pondok pesantren. Pertama, terkait dengan memori media yang terlalu gampang dilupakan. 2, apa-apa. Diperkuat dengan literatur. Jadi kalau membuat kalimat pendek tapi langsung dibuat pointers, ya, 3 atau 4 atau apa misalnya. Yang kedua, cara mengutip itu kalimat kita di depan, baru kemudian kalimat kutipannya di belakang, jangan dibalik. Ya, biasanya kita kalau mengutip teori kan mengutip si A, dengan demikian kita menulis. Nah, jadi kita narasumbernya Bu diikuti oleh pendapat yang lain. Nah, jangan kebalik, menurut si A budaya literasi digital adalah begini-begini. Dengan demikian, nah, berarti kita ini belum ahli kan gitu. Jadi posisi pengutipan itu menjadi penting karena itu menunjukkan bahwa kredibilitas kita dalam yang kita teliti itu memiliki tingkat tinggi. Nah, faktor-faktor subjektivitas ini banyak berpengaruh dalam persaingan proposal yang begitu banyak di Kemenak Pusat. Ya. Jadi yang kedua, panjang paragraf itu tidak lebih dari 10 baris. Nah, ini kan kelebihan ini karena sudah direvisi ya. Kalau sudah lebih dari 10 baris berarti sudah bertele-tele kan gitu. Kalau cuma 5 baris berarti masih kurang ide. Nah, jadi usahakan setiap paragraf itu distrukturkan 10 baris, 8 sampai 10 baris. Artinya di satu paragraf itu ada 4 baris paragraf. Nah, berarti cara berpikirnya sistematis orang ini gitu. Jadi dia membincangkan masalah, latar belakangnya itu setiap paragraf itu tertata dengan sistematis. Tidak kelebihan, tidak kekurangan. Yang ketiga, kalau menulis harus galak, nggak boleh datar. Artinya apa? Nah, cengkok kalimat yang digunakan, misalnya dibuat retorika, misalnya. Seperti ini saya buat bagaimana menyelenggarakan pembelajaran nanti sehingga terbentuk siswa berkarakter produktif di saat COVID-19 belum selesai. Nah, ini seringkali dilupakan strategi untuk membuat kalimat retorika di dalam latar belakang. Nah, contoh yang lebih konkret mungkin seperti mana ya? Nah, ini kelihatan Bu yang ini Bu. Halo? Nah, ini misalnya yang saya garis kuning ini ya. Nah, ini kalimat bagaimana proses metamorfosis ideologi dan melakukan kalangan Islam dalam membangun itu tumbuh dan berkembang. Nah, ini kalimat retorika seperti ini jarang digunakan oleh peneliti. Padahal ini penting untuk membangun emosi dari pembaca. Ya. Nah, jadi menulis proposal itu melibatkan 3 aspek pendekatan. 1, harus kaya teori seperti Muhammad Hatta. Nah,
kayak konsep maksud saya itu, kayak konsep bukan teori. Kalau teori terlalu besar, kayak konsep. Perspektif apa yang kita tawarkan terhadap satu fenomena tertentu. Misalnya terkait dengan moderasi beragama. Moderasi beragama ini kita baca dalam perspektif apa? Sebagai bentuk social movement, pergerakan sosial masyarakat yang mencintai toleransi di Indonesia melalui moderasi beragama, atau bentuk resistensi, perlawanan dari orang-orang yang termarginalkan, orang-orang minoritas di daerah yang profesinya menganut syariah misalnya, atau dalam bentuk sebuah konstruksi sosial, pengembangan nilai-nilai lokalitas sebagai bentuk moderasi beragama dalam bentuk kearifan lokal. Nah, perspektif ini penting seperti kacamata. Kalau kita melihat sebuah masalah dengan kacamata tertentu akan jauh lebih jernih. Bagi orang awam, fungsi sarung mungkin cuma 3, ya, hanya untuk sholat, hanya untuk mandi dan sebagainya. Tapi di mata perspektif teori tertentu, fungsi sarung itu bahkan bisa sampai 50, ya. Bisa untuk kabur dari penjara, bisa untuk piknik, bisa untuk ronda dan sebagainya. Jadi fungsi kok teori dalam penelitian atau dalam latar belakang adalah membangun perspektif, menawarkan perspektif apa yang kita tawarkan terhadap fenomena masalah tertentu. Selanjutnya, setelah kita memulai tadi dengan membuat kalimat shocking, nah ini performa tulisan di kalimat pertama shocking, kalimatnya mengejutkan, dan didampingi dengan literatur terbaru tahun 2021. Ini bisa menggunakan aplikasi Publish atau Paris, nah, atau pakai Google Scholar, dilihat di tahunnya, ya. Nah, paragraf kedua itu terkait dengan kecenderungan studi. Kecenderungan studi itu bagaimana para peneliti yang sama di tahun sebelumnya membahas masalah yang kita teliti. Kalau misalnya dengan moderasi beragama misalnya, moderasi beragama itu kan sesuatu yang sering kita teliti, namun selalu hangat dan aktual karena kasusnya selalu muncul setiap saat. Nah, jadi titik tekannya, meskipun moderasi beragama merupakan masalah mainstream dan sering diungkap oleh para media, oleh negara, oleh masyarakat, banyak diperbincangkan masyarakat, namun pada kenyataannya isu ini selalu menjadi penting dan perlu adanya penguatan-penguatan baru dalam segi aspek edukasinya. Jadi memberikan sebuah kelanjutan diskusi, melanjutkan perdebatan, mengembangkan keilmuan yang lebih aktual. Nah, novelty-nya di sana. Penelitian ini ingin mengembangkan 2 konsep baru model moderasi beragama yang selama ini belum tersentuh oleh peneliti yang lain. Nah, 2 model dan sub konsep itu yang ditawarkan oleh penelitinya. Gitu. Nah, misalnya ini kita buat 3 kategori. Dibuat 3 kategori karena pas di dalam paragrafnya itu tersimpan 8 sampai 10 baris ini. Nah, sama cara masangnya juga harus lebih dari 2 kecenderungannya, ya. Kecenderungan moderasi beragama di perguruan tinggi, misalnya kemarin kan kita bahas tentang kecenderungan moderasi beragama di perguruan tinggi Islam umum, ya. Nah, kecenderungannya itu misalnya 1, dia sebagai bentuk resistensi terhadap aliran radikalisme yang sudah masuk ke perguruan tinggi. 2, penguatan dan pembinaan sebagai bentuk pendidikan moral yang berbasis kepada nilai-nilai agama. 3, sebagai rekonstruksi kurikulum baru merespon adanya ajaran transnasional global. Nah, misalnya kecenderungannya seperti itu, ya. Yang ke paragraf ketiga dari sistem Litab Dimas itu biasanya adalah terkait dengan argumentasi kita apa.
yang kita tawarkan. Nah, kalau paragraf 1 terkait dengan kalimat shocking, fenomena apa yang mengharuskan kita meneliti itu. Paragraf 2 terkait dengan kecenderungan studi yang saat ini yang terjadi, atau dalam bahasanya tadi novelty apa atau state of the art apa, nah, gitu. Yang ketiga, pada paragraf ketiga itu terkait dengan argumentasi kita. Nah, dari berbagai macam fenomena di atas diajukan 3 pertanyaan. Nah, 3 pertanyaannya apa? Kemudian asumsi yang dibangun. Nah, ternyata penulis meneliti berasumsi bahwa budaya literasi akan berjalan berimplikasi transformatif manakala bla 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 bla. Nah, begitu. Semuanya bisa digali, diturunkan dari konsep-konsep penelitian yang sudah ada di tempat yang lain. Jadi kita menurunkan judul dari Amerika kemudian kita terapkan di Indonesia boleh, gitu ya. Misalnya tadi tentang pembinaan moderasi beragama berbasis nilai lokalitas di Indonesia. Nah, kita kembangkan di Indonesia itu bisa di Bekasi, di Indonesia bagian barat berbasis etnisitas, misalnya kalau itu di timur berbasis nilai-nilai pesantren, kalau itu pada perguruan tinggi yang ada pesantrennya. Gitu. Selanjutnya nanti kita dalami ini sebagai pembuka. Nah, terkait dengan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ya. Ini kajian literatur. Pertanyaan penelitian itu karakteristiknya 3, Bu. Yang pertama bersifat deskriptif, yang kedua bersifat transformatif kritis, yang ketiga bersifat transformatif. Nah, bersifat deskriptif itu artinya menanyakan proses. Ya, bagaimana proses? Jadi sebelum kita menafsirkan sebuah fenomena dari penelitian yang kita teliti, itu kita mengajukan pertanyaan yang deskriptif. Nah, yang kedua bersifat kritis. Ya, kritis ini memanai, ya, memanai dari proses tadi. Ya. Yang ketiga bersifat implikatif, dampaknya. Nah, dampak dari, jadi urut. Jadi skenario cerita penelitian yang kita bangun itu berurutan. Nah, itu untuk penelitian yang klaster 20 juta sudah cukup. Nah, nanti seorang reviewer itu sudah tahu kalau uangnya cuma 20 juta, cukup 3 ini atau 2 ini, yaitu bersifat deskriptif dan kritis, menanyakan proses atau dampak. Nah, biasanya pertanyaan itu terdiri dari 3 hal, pertanyaan penelitian. Ya. 1 terkait dengan proses yang terjadi di sana. Kedua berkaitan dengan dampak, implikasi, dampak psikologis, dampak keagamaan, dampak akademik, dampak sosial, misalnya begitu ya. Yang ketiga, analisis faktor. Analisis faktor ini terkait dengan faktor keberhasilan, faktor pemicu, faktor penghambat dan sebagainya. Nah, untuk kelompok-kelompok klaster seperti ini tidak cukup di penelitian yang sifatnya pembinaan kapasitas yang nilainya 20 atau sampai kajian aktual strategis yang nilainya 65 kan begitu. Nah, terkait dengan tujuan penelitian, kalau dalam bahasanya mahasiswa itu tujuan penelitian itu kan menjawab rumusan masalah kan begitu. Ya. Itu yang paling gampang. Tapi kalau dalam kekuatan Litab Dimas juga perlu disampaikan tujuan utama dari penelitian yang diajukan apa? Tujuan utama dari peneliti ini sebagai modal dalam membangun sistem toleransi berbasis bla 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 bla. Ini sebagai konsep awal yang menginisiasi, yang mendorong terbangunnya suasana akademik yang penuh dengan ketentuan atau apa. Nah, ini sebagai cetak blueprint pengembangan kurikulum berbasis moderasi beragama, saya begitu. Atau bisa aja tujuan penelitian itu dibuat tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek sebagai bahan untuk
mempersiapkan mata kuliah moderasi beragama yang berbasis pada riset misalnya. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah membangun kesadaran yang lebih kritis dan transformatif terhadap eksistensi moderasi beragama di perguruan tinggi. Nah, jadi kalau bisa menawarkan seperti itu, maka penelitiannya menjadi visible dan penting untuk disetujui kan begitu. Nah, kegunaan juga begitu ya. Kalau kegunaan ini harus bisa menjelaskan manfaat bagi pendonor. Ya, misalnya dari Kemenak ya. Dari Kemenak itu dilihat apakah tujuan penelitian kita sudah sevisi dengan Pusdikbang Kemenak. Nah, dilihat harus selaras, tujuan penelitian yang kita ajukan itu harus selaras dengan visi Kemenak. Nah, kalau itu di Sampurna, misalnya saya dulu pernah penelitian di Sampurna, juga saya selaraskan dengan tujuan yang ada di Sampurna. Ya, kalau di rokok ya, kalau di rokok tidak butuh tentang pendekatan ilmiah, bagaimana meningkatkan angka penjualan rokok di pesantren. Nah, maka tujuan penelitian ini adalah mencari strategi yang paling efektif melalui pendekatan para tokoh untuk memaksimalkan pemasaran rokok di pesantren. Nah, jadi salah satu kunci utama dalam memenangkan proposal penelitian adalah harus mengetahui visi yang dibawa oleh sponsor atau penggalang dananya. Seringkali kita ini mengusung sebuah proposal penelitian tidak melihat visi dari sponsornya. Akhirnya ya ditolak karena nggak sesuai dengan restranya kan begitu. Nah, kalau di restranya Kemenak itu kan yang pertama moderasi beragama, maka isu-isu moderasi beragama dijadikan tema utama penelitiannya. Nah, moderasi beragama di kalangan penanaman anak usia dini, misalnya kalau itu jurusannya PIAUD ya. Penguatan kesadaran moderasi beragama di kalangan mualaf misalnya. Kalau itu dalam Dirjen Bimas misalnya. Kalau sampean menawarkan proposal di Pusdikbang Kemenak misalnya, moderasi beragama dalam pemikiran para elit 5 agama di Kota Malang atau di Kota Bekasi misalnya, pemikiran moderasi beragama dalam kitab apa misalnya begitu, dalam perspektif Injil, dalam perspektif apa misalnya. Nah, harus bisa menyesuaikan dengan tema sponsornya ya. Selanjutnya yang juga paling penting ini terkait dengan kajian teori atau tinjauan pustaka ya. Ini masih banyak yang salah kaprah. Kajian teori itu bukan menjelaskan tentang pengertian-pengertian, tidak. Jadi teori itu sebenarnya adalah penjelasan yang paling rasional dari para sarjana tentang fenomena yang kita angkat. Ya. Jadi dipilih teori-teori yang sifatnya monumental digunakan untuk membahas penelitian kita. Harus tahu kalau ngomong moderasi beragama, tokoh utamanya siapa, atau kalau bisa mengutip dari tokoh pendonornya ya. Biasanya karena kita ini mengajukan ke Kemenak, maka tokoh-tokoh Kemenak itu yang kita jadikan sebagai sandaran referensi teorinya gitu, biar ada keberpihakan. Maksud namanya sudah saya kutip nggak diloloskan. Nah, sama dengan jurnal juga begitu Bu. Kalau jurnal itu editornya siapa, nah itu kita jadikan referensi dalam tulisan kita biar ada kecondongan. Jurinya siapa? Oh, kalau di Kemenak itu biasanya reviewernya Pak Azrul Mazi Azra misalnya begitu. Berarti kalau ngomong kosmopolitasme organisasi beragama, kita kutip itu pendapatnya Pak Azrul Mazi Azra gitu. Biar ada keberpihakan secara subjektif kan gitu. Karena di mana-mana yang namanya penilaian proposal itu selalu subjektif dan objektif. Subjektif itu seperti kuota, keterwakilan wilayah ya, kecenderungan para juri dan sebagainya ya. Kalau objektif ya berdasarkan skor ya, skor tulisan, latar belakangnya 30%, anunya kajian dari 10% dan sebagainya ya. Jadi menggunakan serangan darat dan serangan udara ya. Bagaimana Pak kita tahu reviewernya?
siapa di Kemenang Pusat itu? Biasanya kan setiap tahun reviewer itu kan langganan Bu, biasanya. Maaf, ada slide-nya belum bergeser. Ya belum saya geser memang. Oh, gitu belum ya? Nah ini yang lupa itu lagi Bapak Ibu sekalian tidak menggunakan tabel sebagai senjata. Ya. Jadi salah satu keunggulan tabel itu adalah memvisualisasikan ide kita. Ya. Ini sering tidak digunakan. Ini. Penggunaan tabel sebagai unsur operasional dalam teori. Ya. Tabel, skema itu penting karena menjadi kunci ketika reviewernya tua-tua. Ya. Orang-orang tua itu kadang-kadang malas baca narasi. Ya, baca narasi ini malas. Nah, kalau senangnya baca-baca skema, kotak, segitiga dan sebagainya. Nah, itu kalau di Puslitbang. Kalau di sistem Litap Dimas itu kayaknya belum bisa ini. Tapi tidak apa-apa, nanti pada peluang proposal penelitian yang lain kita bisa menggunakan bulkano ya, bulatan, kotak, segitiga, titik sebagai cara kita untuk memenangkan persaingan ya. Kalau reviewernya itu para profesor-profesor yang sudah tua, yang kacamatanya minus-minus ya, biasanya itu senang yang kotak-kotak seperti ini. Wah, terkait yang terakhir mungkin untuk penutup, kalau buat skema semakin rumit, semakin sophisticated, semakin canggih ya. Tapi harus bisa menjelaskan di kalimat bawahnya. Ya. Ini menandakan bahwa judulnya sederhana, tapi ternyata logika penelitian yang dibangun sangat sophisticated. Mungkin itu aja dulu, lebih menarik untuk diskusi Bu. Karena kalau saya nerangkan ini kan membosankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, ini berbagi pengalaman yang saya kira ditunggu-tunggu ya oleh para dosen dan para peneliti, karena seringkali tidak lolos. Ternyata ini ya, tim Sangga sudah memaparkan beberapa pengalamannya tentang bagaimana tembus ya untuk penelitian, mendapatkan hibah penelitian ya, baik dinas ataupun yang lainnya. Yang pertama dari saya sedikit sebutkan dulu, sudah powerful atau shocking opening yang juga menggunakan di ini. Jadi budaya Indonesia yang terkenal untuk meninggalkan konsep sudut pemain, jadi yang straightforward. Lalu pada berikutnya novelty atau konsep obatnya dimunculkan. Lalu kemudian pada berikutnya mengatakan argumentasi penulis. Dan saya kira masih banyak ya, tidak perlu saya meraih sampai akhir. Kita langsung masuk ke diskusi. Silakan Bapak Ibu, saat ini kita buka untuk berdialog. Untuk yang bertanya silakan raise hand atau tulis di chat di kolom chat. Saya kira raise hand pun ini sangat memungkinkan ya. Ya. Berhubung partisipan tidak terlalu banyak, silakan. Saya kira ini kesempatan yang luar biasa. Dan momennya ini berkaitan dibukanya juga penelitian ya. Jadi kesempatan untuk bertanya, untuk mengulik lagi ya, mengeksplorasi pengalamannya Mas Angga ini ya. Yang tembus banyak sekali penelitiannya. Rudi itu Bu. Masih bingung Pak? Silakan. Suaranya kalau bisa on kamera ya, bertanya supaya kita chemistry-nya dapat. Jangan dilewatkan apa namanya. Saya kira jarang sekali ya, karena selama ini banyak juga narsum hanya berbagi strategi secara umum, tapi ini lebih kepada kupas tuntas secara detail ya, substansi, teknis, tips and triknya gitu. Silakan, tadi saya dengar ada suara yang bertanya. Ya kalau nggak ada saya tambahin daripada kosong. Oke. Ini Mas Angga, coba deh daripada tidak ada ya, sambil tunggu ya. Saya aja nih. Ya Bu. Tadi luar biasa lah. Saya walaupun ini tetap menyimak ya. Ada keluar. Yang saya ingin tanyakan itu kan tadi Mas Angga cerita pengalamannya di tim Tamas gitu ya. Itu luar biasa kan. Itu dari tahun berapa tuh Mas Angga dapat terus ya tiap tahun ya. Nah
Aduh. Ya sebelum geser ya mulai 2013 atau 14 ya. 14 mungkin, Bu. Itu kan pusat ya, terus geser ke Satker UIN sendiri. Oke, ya, maksudnya yang tim Ditnamas juga dapat, mungkin yang internal juga Satker UIN juga pengalaman dapatnya juga sering gitu ya. Intinya gitu kan ya. Ya, tiap tahun. Betul, tiap tahun coba bayangkan. Nah ini bagaimana tuh kalau misalnya kan ini di bawah Kemenag ya tim Ditnamas. Karena kalau di bawah perguruan tinggi Kemendikbudristek itu kan ada yang namanya tim Litbang. Nah itu kan tentu ada sedikit perbedaan. Mungkin Mas Angga kira-kira tahu nggak itu sebetulnya mungkin apa secara umum berbeda atau sama saja gitu ya antara tim Ditnamas dengan Ditbang itu. Itu aja sih biar ya kalau kebetulan kalau saya misalnya di FAI, di UNJ itu diberikan kemudahan ya, bisa mengajukan ke Litbang, bisa mengajukan ke tim Ditnamas. Tapi pernah ngajukan kemarin 2 kali berturut-turut nggak dapet, ya udah saya nyerah karena emang kompetisinya luar biasa. Kasihan ya. Berarti memang proposal saya memang belum layak. Enggak, bukan nggak layak, Bu. Belum tahu tekniknya. Ya oke, makasih itu aja Bu moderator, makasih. Jadi lebih kepada ininya ya, apa namanya, format atau kriterianya sama atau tidak ya gitu. Ya kurang lebih gitulah. Ya. Platformnya gitu. Ya sebenarnya itu kan Bu. Sebenarnya logika yang dikembangkan aja hampir sama sebenarnya itu. Saya mau share bentar, Bu. Jadi kita nggak tahu, seperti kita membuat sablon itu kan harus tahu sablonannya seperti apa, Bu. Nah, kita nggak pernah nggak pernah buat rumusnya kan begitu. Kelihatan Bu layarnya, Bu? Lihat. Nah, kalau seperti ini kan sudah dikunci ini kan. Sudah ada kayak orang buat sablon itu, kalau orang jahit itu ada malnya, ada polanya gitu kan. Nah, seringkali kita ini ngarang kalau membuat tulisan itu sepenting apa yang ada di otak itu ditulis begitu saja. Nah, kalau sudah terstruktur seperti ini kan kita kekunci itu, Bu. Desainnya arsitekturnya kan udah ada. Bangun rumah itu pintunya berapa, jendelanya berapa itu udah ada. Ini kan sudah kekunci di sini. Kelihatan di layar itu, Bu ya. Jadi introduction 4 paragraf. Paragraf 1 fakta sosial ngomong apa. Ini sebagai contoh ya. Paragraf 2 fakta literatur apa sedang. Enggak, CTPA itu kapan? CTTA ini loh, Bu. Kontroversi ya, apa jadi kontroversi di masyarakat, change transformasi, perubahan sosial, perubahan budaya ya. T-nya tren ya, lagi tren apa, emergensi ini yang sedang mendesak. Nah, kan itu bisa dilihat dari liputan media massa, Detikcom atau Kompas kan gitu, Pak. Bisa sampean kumpulkan 10 liputan Kompas, dibuat tabel, itu menarik, Bu. Angkanya dari tahun ke tahun itu meningkat apa menurun 5 tahun terakhir. Misalnya kenakalan remaja. Ini kenakalan remaja sudah banyak diteliti banyak orang. Dilihat di KPA, Komisi Penyelamatan Anak apa itu. KPA itu kenakalan remaja atau pernikahan dini, angkanya dari tahun 2018 sampai 2022 meningkat atau nurun. Saya itu. Kalau menurun kenapa? Kalau meningkat kenapa? Saya gitu. Dihubungkan dengan objek materialnya. Kenakalan remaja ini bentuk resistensi dari remaja, perlawanan, hidden transcript. Perlawanan orang-orang yang kalah itu tidak dengan senjata, tapi dengan perbuatan nggak enak, dengan tidak menyenangkan dan sebagainya. Atau perubahan sosial kaum milenial sebagai bentuk perubahan sosial. Nah, yang kedua fakta literaturnya apa yang digunakan tadi itu. Nah, saya paling gampang begini, Bu. Orang ngomong cinta itu kan banyak, Bu. Ya. Makna cinta di setiap orang kan banyak. Tapi kalau kita menggunakan perspektif cinta tertentu itu akan menjadi lebih menarik. Misalnya ngomong cinta, perspektifnya
Erich Fromm ya, tentang segitiga cinta, bukan cinta segitiga, kan beda Bu ya. Nah, menurut Erich Fromm, cinta sejati itu adalah konsep segitiga cinta ya. Sisi yang pertama membutuhkan namanya passion, gairah. Kalau hanya gairah maka orang akan cenderung cinta monyet, cinta birahi, hanya romantisme belaka. Maka dia butuh cinta yang kedua. Sisi yang kedua apa? Intimasi atau kedekatan. Saya senang, kamu senang, saya susah, kamu susah. Ada rasa senasib penanggungan. Nah, intimasi. Tapi kalau hanya berbekal itu namanya cinta saudara. Kurang romantis. Maka butuh yang ketiga, apa? Komitmen, mencintai kelebihan dan kekurangannya. Oh, ini yang susah kan begitu. Makanya sebut segitiga cinta kan begitu. Nah, cinta ini kalau nggak ada teorinya nggak menarik dibahas kan begitu. Seperti Erich Fromm tadi ini. Makanya butuh namanya fakta konsep atau literatur. Nah, seringkali ini tidak dimunculkan di judul gitu loh. Hanya fenomena deskriptif. Nah, moderasi beragama ini dilihat dari kacamata apa? Nah, jadi konsep ini rumusnya ya. Rumusnya mana? Apa? Dilihat satu objek formal, konsep yang kita tawarkan apa, struktur judul itu. Yang kedua, objek material, fenomena apa yang kita teliti. Tiga, konteks new normal, konteks COVID-19, konteks misalnya konteks syariah, perda syariah misalnya ya. Pernikahan dini sebagai bentuk resistensi remaja di wilayah Aceh misalnya, kota Injil Manokwari misalnya. Nah, jadi konteksnya apa, pernikahan dini remaja ini sebagai bentuk perlawanan remaja atau bentuk ketidaksadaran secara kolektif, tindakan sosial atau apa. Nah, jadi yang ditawarkan itu objek formalnya, konsepnya Bu. Jadi kalau meneliti tentang perkawinan beda agama misalnya ya, jangan diceritakan tentang tata cara nikah beda agama, itu nggak menarik. Tapi nikah beda agama ini sebagai bentuk apa? Nah, ya kan, bentuk kesadaran pluralis para remaja atau bentuk penyelewengan nilai-nilai ideologi agama dengan gaya baru, atau bentuk sebuah cara baru dalam melihat pluralisme yang bersifat liberal atau apa. Nah, begitu. Paham maksud saya, Bu? Bagaimana? Jawabannya sudah memuaskan? Nah, ini nanti saya share ini, Bu. Saya share dari Prof. Irwan, nanti bisa diotak-atik lagi, nanti bingung kita diskusikan lagi. Baik di WA maupun di forum-forum yang lain kan gitu. Memang ini harus berkali-kali gitu. Termasuk juga cara nulisnya kan gitu. Ini namanya kerangka tulisan, tulangnya tulisan. Jadi kita buat tulisan itu buat tulangnya dulu. Kalau tulangnya sudah kokoh nanti sulit dipatahkan. Kan gitu. Nah, selama ini kan inferior ya, rendah diri ya. Jadi saya dari kampus swasta misalnya ya, kampus kecil, terus mengajukan Lita Dimas supaya bisa melawan kampus-kampus besar gitu kan, dengan doktor, dengan profesor ini gitu kan, udah minder duluan Bu, karena tadi nggak punya bekal gitu kan, nggak punya bekal untuk melawan mereka kan gitu. Senjatanya apa? Senjatanya dibuatkan template seperti ini oleh Prof. Irwan. Jadi ini misalnya paragraf 1, nanti nomor 1, 2, 3 ini sub tulisannya kan gitu. Nanti sudah ngomong spesifik per paragraf. Cara buka kalimat, cara nutup kalimat, cara memaparkan datanya. Jadi pemaparan data mengkomparasi, mengembangkan, menguatkan, melemahkan, menolak, mengevaluasi teori misalnya. Selama ini kan belum tahu kita mengevaluasi teori, yang ada ya menurut. Jadi kan inferior gitu.
Jadi psikologi nulisnya itu kurang gitu. Jadi harus dengan kita menempatkan pendapat kita di kemudian teori itu kan kita lebih pede ya. Sehingga gagah gitu, tulisannya gagah. Nah, cengkoknya kuat. Ya step by step lah ya, step by step. Atau ini ada chat ini? Chat umum dari sifat manapun gitu kan? Iya. Tapi kan artinya secara kata umum respon atau apa namanya template-nya sama ya? Ya itu tadi Bu ya, ya logika ini kan logika nulisnya Bu. Logika nulisnya. Nah, misalnya di Kemendikbud ya, tentu renstra penelitian di Kemenak sama Kemendikbud kan berbeda. Saya. Nah, makanya kalau di Kemendikbud ya sering-sering kita ngutip reviewer dari Kemendikbud di kajian teorinya gitu kan. Jangan di Kemenak, nanti ya mesti ditolak gitu. Gimana cara tahu reviewernya? Dilihat di Google Scholar-nya, akun Google Scholar-nya ya. Biasanya yang jadi reviewer di Kemendikbud siapa? Orangnya ini. Kalau nggak tahu tahun kemarin beliaunya mesti dilihat di webnya kan ada Bu. Apa pemaparan proposal, bapak ini jurinya. Nah. Atau Nadiem Makarim dijadikan sebagai referensi misalnya kan. Di awal udah dipasang tokoh itu. Saya secara ilmiah itu. Secara subjektif biar diterima. Kan nggak sungkan masa ada nama menterinya dikutip masa nggak diterima kan begitu aku. Ya. Atau penyelenggaranya siapa, dirjen penelitian di Kemendikbud siapa. Jadi harus tahu serangan darat dan serangan udara. Serangan udara itu serangannya sifatnya subjektif ya. Misalnya kalau presentasi, kalau di Kemenak itu kalau presentasi ke Jakarta, ya karena santri kan ya, itu reviewernya cium tangan itu assalamualaikum gitu kan, dibawain oleh-oleh, gitu, panggil ustadz saya gitu lah. Ya sah-sah saja kan gitu kan. Ini juga digunakan untuk kebaikan, untuk mengembangkan ilmu kan gitu. Ya itu yang kami lakukan. Jadi memantau terus siapa yang menjadi penggeraknya kan gitu. Mungkin yang lain ada tambahan mungkin. Silakan Bapak Ibu, ini pengalaman luar biasa. Kita eksplor lagi kira-kira apa yang nanti membingungkan. Ya tentu ini butuh, tadi betul ya, ini butuh rangkaian praktis atau pengalaman ya gitu. Ya ini sekedar gambaran ya. Kita mulai Makanya tadi saya ngomong sama Bu Rika itu didata ya. Didata dari Apik ini siapa yang berminat ikut Litap Dimas 2023 ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang terkait di list nanti kita buat ini saling bantu ini. Cara membuat judulnya seperti nanti ada pertemuan selanjutnya kita buat judul ya, inventaris. Nanti saya tawarkan judul-judul ini mana yang tertarik kan gitu. Saya kemarin itu bantuin teman saya di Bengkulu. Ya, di Bengkulu. Saya bantu. Ya saya buatin sih sebenarnya karena kampus kecil STIT Ma'rifatul Ilmi itu kan. Ya, dilala ya tembus 2 kan. Yang 33 yang asisten 3 orangan itu. Ya awalnya dipaksa dulu. Ya nanti didata Bu Sikoma atau Bu Rika mendata siapa anggota yang tertarik untuk pemenangan Litap Dimas 2023. Klaster apa aja kan gitu lah. Nanti sudah ada nanti kita diskusi sambil pemantapan teori kan gitu. Dibuat setiap minggu boleh atau 2 minggu sekali boleh. Ya ngawali itu susah, tapi ya. Waktu kita tracker pun memang salah satu proyeksi bidang penelitian juga ini clustering peminatan judul dan segala macamnya. Kemudian mungkin tadi luar biasa masukannya untuk kemudian akan ya. Kalaupun nanti nggak diterima di Litap Dimas kan bisa dibuat jurnal lah itu Bu. Sudah setengah jalan.
Jadi nggak ada ilmu batir, Iya. nggak ada ilmu batir. Bisa saving ya, bentuknya saving. Iya, bisa saving gitu kan, bisa saving. Begini Mas Angga, apa namanya, ini kan juga saya sering dengar juga di apa namanya rekomendasikan lintas bidang gitu. Ini itu juga menjadi salah satu faktor penentu gitu. Iya, ya itu kan terkait rekognisinya. Ya kalau nulis itu memang idealnya 5 orang ya. Kalau jurnal misalnya 5 orang. 5 orang itu tugasnya apa? Ya. Yang satu tugasnya buat introduction latar belakang. Nah, yang 3 ngurusin raw material data mentah. Jadi 5 orang, 1 ngurusi introduction, 3 orang ngurusi literatur review sampai pengambilan data, 1 orang lagi ngurusi result dan revisi. Yang paling malas itu kan revisi ya, sudah masuk revisi nggak direvisi kan gitu. Nah, kalau bisa dari 5 orang dari berbagai macam kampus, nah itu kan rekognisinya besar untuk jurnalnya kan gitu. Jadi kolaborasi nulis ya. Atau untuk ICIS ya. Pernah dengar ICIS Bu? 2000 ICIS Kemenak pernah dengar? Annual International Conference of Islamic Studies. Nah kemarin kan saya 2020 saya pernah itu Bu, di Solo, di Surakarta itu saya masuk ya. Dan kampusnya juga jelek-jelek saya itu, maksudnya kampus nggak terkenal itu. Saya, teman saya dari NTB, nama kampusnya itu susah gitu. Terus dari Muhammadiyah Sampit, kita siapa namanya saya lupa itu, satu dari Bengkulu. Ya kita bisa tembus di deretan kampus besar-besar itu, kita bisa tembus, mencuri perhatian, dan belum doktor gitu loh, bisa menembus ICIS kan, menyulit perhatian kan gitu. Meskipun jelek, tulisannya penting tembus. Jadi ya mungkin ada sedikit rasa minder ya ketika kampus-kampus kita di STIT itu rata-rata minder ketemu UIN, ketemu kampus-kampus raksasa ya karena memang belum dapat akses yang sama. Nah kalau kita sering ketemu ini kan, sering bagi-bagi informasi seperti ini kan, nanti akan menguatkan percaya diri ya. Sebenarnya masalahnya bukan masalah pintar atau tidak pintar, masalah percaya diri aja gitu. Percaya diri membawakan nama institusi. Saya yakin mesti bisa itu Ibu ya. Kalau faktor usia loh, Mas Angga ini kan masih muda ya, enggak juga ya. Sama saya ini kalau di rumah masa harus ngomong anak begini ke gimana nulisnya Mas ya. Ya sama aja, saya juga setrika nyuci baju ya sama aja ya. Kalau saya setiap hari ya gitu. Iya sama aja Bu. Yang terpenting itu meluangkan waktu 10 menit, 5 menit kumpul bareng, selesai gitu. Jadi menulisnya itu ideologi. Menulisnya itu karena meluangkan waktu, bukan membagi waktu, meluangkan waktu. Kayak begini-begini nih, quality time. 3 orang, 4 orang, biasa diskusi gini 2 orang. Orang baru menengok kita kalau kita sudah tembus itu kan. Kalau belum tembus begini cuma 5 orang semuanya biasa. Nah, gitu. Ya, jadi ya ini nanti istilahnya diisrokan, diperjalankan. Ini namanya orang Jawa itu babat alas, membuka lahan baru gitu kan, atau membuat bunker atau pelarian ya di kampus, nggak terpakai tenaganya, dikucilkan di kampus, kemudian dia membuat asosiasi sendiri buat ini ya itu, atau kalah secara politik akhirnya membuat seperti ini, itu biasa. Nah yang terpenting kita bangun reputasi secara akademik. Diplomasi paling enak itu seperti masakan Padang, dapat diterima semua lidah. Nah, gimana diplomasi masakan Padang? Ya dengan tulisan. Nah, tulisan dari yang kecil dulu, nulis majalah, nulis jurnal, nggak apa-apa Sinta 5, nggak bersinta, yang penting eksis dulu. Nah,
Jadi membuat branding ya. Branding. Nah, itu satu saat nanti kan dari yang kecil itu kan akan digemukkan. Nah, digemukkan ke Sinta 3. Nanti kalau jam terbangnya sudah bisa naik ke Sinta 1. Nah, nanti kalau aneh Scopus tiba-tiba nggak pernah nulis lagi atau Sinta 1 kemudian hilang 2 tahun 3 tahun. Nah, itu aneh itu kan. Nah, yang penting itu step by step. Wah. Jadi orang itu Bu, pada akhirnya di atasnya ilmu itu menjadi orang yang bijaksana, menjadi wisdom kan gitu. Nah, seperti itu akhirnya dia merasakan jatuh bangunnya nulis itu. Akhirnya dia nggak sombong, kalau sukses ya sombong yes. Nah, jadi riset itu ada 3. The good research, the superior research, the greatest research. Nah, jadi penelitian yang baik itu ada 3. 1, penelitian yang bisa menjawab rumusan masalah. Nah, itu baik, the good research. Tapi yang lebih baik lagi apa? The superior research. Peneliti yang bisa menggerakkan orang untuk berbuat sesuatu. Nah, menggerakkan orang. Oh, dia meneliti tentang moderasi beragama. Dia juga memiliki concern menggerakkan orang untuk melakukan moderasi beragama. Tapi yang lebih baik dari itu semua apa? The greatest research. Penelitian yang bisa menginspirasi banyak orang. Oh, ternyata begini. Membuka kesadaran kita, membuka mata batin kita. Oh, ternyata hal ini menjadi saya semakin refleksi dia terhadap agama semakin tinggi. Dia menjadi lebih wise, tidak agresif terhadap marah dan sebagainya gitu. Jadi pada akhirnya ya membuat orang di atasnya ilmu itu bijaksana kan gitu. Lebih menghargai waktu dengan orang-orang yang selama ini terkucilkan. Jadi sebenarnya neliti untuk diri sendiri kan. Ya ini misalnya grup kita ini kan cuma 17 orang ini. Di Telaten ini setiap minggu kumpul diskusi ini ya mesti jadi. Scopus itu kan nulis, kalau Scopus itu kan 33 paragraf. Kalau satu hari kita nulis 1 paragraf, 1 bulan bisa nulis. Satu hari kita luangkan waktu setengah jam nulis 1 paragraf. Nanti kan bisa sendiri. Karena sudah menjadi tradisi, kebiasaan. Jadi nggak berat. Sama saya seperti ini juga memaksakan diri. Saya kumpul-kumpul seperti ini kan paling enak belajar itu memaksakan diri. Kalau di narasumber kan begini akhirnya kan moco, akhirnya kan baca. Malam yang baca nanti kalau nggak bisa jelasin gimana, nanti tradisi simpel ini positif ya. Memang awalnya untuk membangun judul yang baik itu ya dari diskusi-diskusi seperti ini kan gitu. Ini ada link sertifikat. Atau yang lain atau sudah kita akhiri atau gimana? Bapak Ibu silakan, ini kesempatan ya, kita masih ada waktu. Yang mana sampai menunjukkan dari yang dia juga sempat dapat masukan nih, katanya rekomendasinya juga kalau salah satu komposisi timnya itu adalah yang sudah dapat itu juga menentukan betul enggak. Nah, silakan. Kemudian Mas Anam sudah raise hand. Monggo Mas Anam silakan. Waalaikumsalam. Saya suka menyimak kalau Prof. Irwan ya, Prof. Nggih. Kacamata ya Pak. Itu webinar gitu ya. Sebenarnya Pak Angga punya kedekatan dengan Prof. Irwan. Ini mungkin kita diskusi Pak belum sampai pertemuan karena kelihatannya kan cukup kompleks ya materinya gitu ya terkait dengan proposal penelitian. Untuk lead Abdimas itu untuk kemenang Pak, itu tadi diceritakan oleh Ibu Ketua. Kita di FAI itu dua kaki, bisa ke FAI, bisa ke kemenang yang Abdimas. Cuma memang kita seringkali memang sulit tembus kalau di FAI gitu ya, karena ya mungkin kita menduganya itu politis gitu ya. Tapi apakah ia politis gitu ya, proposalnya kita sesuai apakah politis tidak, sampai direkturnya itu kita datangkan ke fakultas
menjadi pemateri gitu kan waktu itu, tapi sebetulnya kita juga nggak ada yang tembus juga gitu ya untuk Dimas. Namun mungkin di artik ini nanti bisa kita tindak lanjut ya, misalnya kita bikin proposal dulu gitu ya Pak. Tadi habis itu apa namanya, kita review gitu ya, ada ya apakah mungkin berkenan gitu ya. Jadi yang mengajukan ke Pak Dimas itu bikin proposal dulu gitu. Habis itu nanti dibantu review oleh Pak Angga, atau mungkin kita kalau ada kesempatan nanti apa namanya, yang jurnal, membuat artikel jurnal nanti dibantu oleh Pak Angga atau Pak Edi gitu. Nanti untuk bisa tidak nulis bagaimana. Kita konsennya ke penelitian sih, nanti kalau bisa, kalau penelitian ini misalnya bikin forum kecil ya, jadi yang seringkali kalau kita di kampus itu forum kecil, jadi bareng-bareng ada usaha kondisi. Mungkin forum kecil gini anggotanya cuma 2 kelompok penelitian, nanti dibantu oleh anggotanya. Mungkin dari saya mungkin itu termasuk bagian dari mungkin coaching klinik yang sana ya. Ya betul Bu, forum kecil aja, jadi kalau mau banget juga ini mau Ya memang harus seperti itu Bu ya. Jadi cara terbaik itu, saya kenal Prof Irwan itu dulunya itu saya ikut short course Kemenak 3 bulan di UGM CRCS ya. Dan pada waktu itu saya masih dosen LB. Dosen LB itu dosen honorer. Tapi yang paling penting ketika kita belajar dengan profesor itu adalah saya sering nyupiri soalnya. Jadi kemana beliau nyupiri atau macak santri. Paling enak itu macak santri, ketemu orang-orang begawan ilmu pengetahuan, macak santri. Ya, dan ya bahkan nama anak saya pun yang ketiga ini saya namakan Irwan Abdullah ya. Albiru Irwan Abdullah kan begitu. Sehingga saya diajak Prof itu ke Malaysia kan begitu. Selama 3 bulan itu. Nah, orang-orang seperti itu kalau sampean menjalin relasi dengan orang-orang begawan itu, mereka kan nggak butuh duit kan. Dalam teori hierarki need, teori kebutuhan, orang yang sudah mencapai kekayaan, sudah punya jabatan itu yang dia butuhkan apa? Aktualisasi diri kan begitu. Makanya kemanapun Prof datang itu saya selalu dampingi pijat atau apa dan sebagainya itu. Yang kurang dari kita ini nyantri, gaya nyantri, meskipun dosen tapi gaya nyantri kepada orang-orang besar. UGM itu banyak orang pintar Mas, banyak orang hebat-hebat. Tapi karena orang hebat-hebat tidak ada yang saling rendah hati kan begitu Pak. Sama-sama pintar ngapain gitu. Nah, itu yang kurang dari UGM itu. Disclaimer-nya ini ya itu tadi. Tidak ada yang mengimbangi karakter orang-orang besar. Ngelola orang pintar itu jauh lebih sulit daripada ngelola orang bodoh, karena merasa pintar semua. Jadi susah diatur kan begitu Pak. Di dalam kamus itu yang susah itu ngelola orang-orang pasca, katanya orang begitu, karena pintar-pintar semua, susah diatur kan begitu. Oleh karena itu saya sendiri pun ya, ini Ibu kelihatan nggak di layar saya ini? Nah, saya Ini Mas Bro Angga, ini cucu-cucu itu apa katanya? Oh sebentar. Ya. Tinggal tuh tadi pertanyaan saya. Oh tadi sudah saya bahas itu Bu. Nah, cara belajar saya juga begini, saya kumpulkan dari Scopus itu. Nah, bagaimana para penulis Scopus itu membahasakan pendapatnya. Nah, ini saya identifikasi, saya terapkan di penelitian yang lain. Saya buat kotak-kotak seperti ini, gitu ya. Sehingga nggak kehabisan ide, nggak kehabisan kata, nggak kehabisan bensin di tengah jalan, gitu kan. Ini kalau dibahasakan di dalam Scopus seperti apa ya? Ini saya buat seperti ini. Jadi
kalau belajar pada peneliti kaliber internasional, kaliber dunia itu kan wawasannya semakin luas. Ya. Selama ini kiblat tulisan Bapak Ibu siapa? Kalau kiblat tulisannya jurnal Sinta 3 ya ilmunya Sinta 3. Kalau kiblat tulisannya jurnal Sinta 5 ya gaya tulisannya cenderung Sinta 5 begitu. Akibatnya sulit menembus Kitab Dimas karena gaya tulisan tidak bersinta kan begitu. Nah, makanya harus membiasakan diri dengan tulisan-tulisan peneliti kaliber dunia. Nanti saya ajari cara menerjemahkan satu jurnal penuh dari jurnal Scopus. Nah, kan belum pernah atau belum terbiasa membaca jurnal Scopus. Kalau kita terbiasa membaca jurnal Scopus yang kaliber dunia, lalu kita terapkan pada Kitab Dimas yang level nasional, itu kan standarnya kan udah bisa gitu kan. Nah, tapi kalau kita gunakan jurnal Sinta 6 atau Sinta 5, kita masang di Kitab Dimas, jadinya kan nggak sulit karena standarnya kan lebih besar kan begitu aku. Nah, ini saya sedang berusaha untuk mengidentifikasi bagaimana para penulis jurnal Scopus itu mengawali kalimat, memaparkan ide, sehingga kita bisa mengikuti logika berpikir yang mereka tulis. Istilahnya membuat sablonan dari tulisan mereka untuk konteks tulisan kita, gitu, sehingga lebih mudah dipahami. Nah, step by step seperti ini untuk mempermudah kita menjelaskan ide yang kita bahas. Selanjutnya terkait dengan CCTP tadi ya, Bu ya. Nggak apa-apa ya, memang perlu diulang-ulang terus itu, Bu. Biar semakin kulino ya. Kelihatan, Bu ya? Nah, ini maksudnya saya punya bahan-bahan, nanti saya share ya. Nah, ini CCTV ini C-nya itu kontroversi ya. Misalnya sekarang terkait dengan peristiwa penembakan Sambo. Nah, penembakan Sambo itu kan kontroversi ya. Dari segi sosiologi misalnya, kalau kita teliti dari segi sosiologi, ini sebuah bentuk resistensi dari seorang istri, sebuah bentuk perlawanan gender dari istri yang menggerakkan Sambo misalnya. Kan beda dengan peristiwa hukumnya kan. Kalau peristiwa hukumnya kan terkait dengan hukum pidana kan. Nah, tapi kalau dalam segi sosiologi ini mungkin bisa saja bentuk perlawanan istri Sambo atau bentuk teori konspirasi misalnya ya. Nah, saya nggak tahu lah. Pokoknya kontroversi misalnya jilbab ya. Pemaksaan jilbab di Yogyakarta ya. Ini dalam segi sosiologi negara sudah mulai hadir di tengah sekolah yang dulu awalnya terjadi syariatisasi di sekolah, terjadi islamisasi di sekolah. Saya itu islamisasi di sekolah melalui simbol-simbol agama. Nah, ini bentuk baru dari sebuah revivalisme agama. Revivalisme ini mengungkapkan kembali kejayaan Islam. Nah, teori revivalis ini berbeda dengan rekonseptualisasi agama. Nah, satu berbicara revivalisme, mengglorifikasi nilai-nilai agama di sekolah. Satu dalam bentuk rekonseptualisasi pendidikan agama Islam di sekolah. Kasus jilbab di Yogyakarta. Rekonseptualisasi berbeda dengan revivalisme. Beda lagi dengan rekonstruksi. Teori rekonstruksi sosial. Nah, teori rekonstruksi sosial ini kan objektifikasi jilbab sebagai bentuk perilaku sosial siswa. Ini kan berbeda lagi. Jadi konsep rekonstruksi sosial, revivalisme agama, redefinisi Islam, reinterpretasi Islam, ini akan berbeda. Padahal kasusnya sama, pemaksaan jilbab di sekolah. Dari segi psikologi siswa juga berbeda. Misalnya jilbab ini sebagai bentuk perlawanan gender seorang siswa ya, perempuan misalnya nggak mau terkonstruksi secara sosial di sekolah itu misalnya. Nah, ini juga berbeda lagi kan begitu. Nah, itu misalnya terkait dengan kontroversi ya Bu ya. Ya nanti kalau salah direvisi saya kurang paham nanti di mana. Nah, transformasi misalnya change atau transformasi ya.
Madrasah misalnya Bu, madrasah ini kan belum banyak kita ketahui madrasah abad kemerdekaan bentuknya seperti apa, zaman Orde Lama seperti apa ya kan. Kalau kita pakai teorinya Charles Darwin itu kan mengalami evolusi gitu kan ya. Nah madrasah ini juga mengalami evolusi, atau pesantren ini juga mengalami evolusi, change transformation. Pesantren tipe A yang pertama itu kiai, tempat ngaji, musola. Nah ini kan pondok pesantrennya sederhana, mengalami perubahan. Pesantren tipe B, kiai, pesantren, lalu ada lapangan misalnya, ada salaf, ada khalaf. Nah, perubahan pondok pesantren dari tahun 50 sampai tahun 2020, perubahan transformasi sosial ya. Atau tren saat ini Citarem apa fashion show itu apa Bu? Citarem ya fashion Cicayep apa itu fashion week itu ya. Ini apa namanya itu tren apa ini yang menggambarkan tren apa ya? Tren adanya hilangnya ruang publik. Jadi dia sampai mengambil alih fungsi zebra cross itu kan berarti ruang publik remaja semakin hilang ini kan. Disintegrasi ruang publik di kalangan remaja, kasus fashion show tadi misalnya ya. Jadi yang kita tawarkan ini hilangnya ruang publik remaja di masyarakat sambil mengambil alih fungsi sosial zebra cross tadi gitu ya. Nah, itu yang kita tawarkan kepada peneliti. Kenapa terjadi disintegrasi ruang publik di kalangan remaja, pengambil alihan kasus fashion show tadi itu. Nah, emergensi ya misalnya terkait dengan masuknya aliran radikalisme di kalangan perguruan tinggi ya kan. Di beberapa perguruan tinggi sekarang membuat kurikulum anti terorisme, anti radikalisme. Nah, yang 1 tahun sebelumnya di UB itu belum ada. Terus ada kasus tertangkap mahasiswa UB tertangkap Densus 88. Akhirnya responsif sekali kan pihak UB itu sampai membangun struktur pendidikannya dalam bentuk kurikulum. Nah, ini kurikulum responsif ataukah kurikulum apa ini? Ini jangan-jangan bukan hanya sekedar kurikulum, hanya sekedar tren pengalihan isu atau apa? Nah, misalnya itu kan. Nah, kasus-kasus seperti itu bisa kita teliti. Ya. Bisa boleh Bu, datanya dari media online semua boleh, kenapa tidak? Nah, dari perspektif itu kalau kita nggak sempat observasi, nggak sempat turun ke lapangan, kita Google Form misalnya ya, reaksi para mahasiswa terkait dengan kurikulum anti terorisme di UB misalnya. Nah, reaksinya mendukung atau melawan. Nah, kalau banyak yang melawan berarti resistensi. Nah, gitu. Teori resistensi yang kita gunakan. Kalau banyak yang melawan berarti penguatan kesadaran beragama inklusif di kalangan mahasiswa umum misalnya. Itu mungkin menurut saya ya sebagai menggambarkan tentang tren CCTE ini ya. Atau ada pertanyaan dari chat itu? Oh, jam 11 ya ini ya? Sudah jam 11 ya. Maaf saya Pak Deden, apakah akun itu apa syaratnya? Oh ya. Apa saya perlihatkan akun saya Bu? Biar tahu. Boleh, silakan. Ya, biar tahu ya. Suaranya terangkat deh. Iya, boleh. Oke. Silakan. Nah, biar nggak penasaran ya Bu ya. Nggak tahu. Kelihatan Pak di layar? Oh ya bentar. Iya harus semangat Pak. Betul, saya pengen yang belajar ada di keyword begini yang di teror
Masih loading. Pak Didit gabung dulu di aktif makanya ya. Kita ada nanti akan Gabung aja, Pak. akan ada coaching klinik anak ya. Ini udah kelihatan belum, Bu? Belum Mas. Kayak tadi. Gimana caranya? Kayak tadi. Belum keluar dulu ini kayaknya harus dikeluarin dulu. Oke, sudah. Ini. Nah, ini kelihatan belum? Tadi lihat. Tapi masih munyer-munyer ya. Ini nggak apa-apa kan, nggak ada kerjaan lain ya, Bu? Nah, kelihatan Bu? Kelihatan ini? Nah, ini misalnya ya. Ya sudah jadi ini ya. Nah, ini. Jadi nanti proposalnya itu kan di kayak gini nguploadnya. Nah, pertama kan mesti ketahui reviewernya ini kan. Nah, Oke. ini nanti. Saya sih pengalaman Pak Ngai tadi udah 2 kali coba kagak tuh. Ya. Tergantung mungkin Bu. Nasib. Itu belum pas quote-nya tadi belum ngambil dari Ya segini-gini ini bentuknya Bu. Makanya kan yang paling penting kan ini kan latar belakang. Ya kan latar belakang itu langsung aja, langsung straightforward buat begitu. Karena ini yang dilihat reviewer, yang lain enggak. Nah ini kan cuma gini aja kan, berarti kan cuma paragraf pertama ini Bu. Yang muncul dari reviewer ini. Rumusan mahala kan ini kan. Jadi dia pas baca punya saya ini yang teliti apa ya nggak Nah. menarik banget. Kalian Ini tujuannya misalnya untuk menyempurnakan model literasi budaya yang sudah ada cacing, dan secara kritis menganalisis perkembangan budaya literasi di pondok pesantren. Dan mesti akan ada komentar itu biar kerja. Kalau nggak ada komentarnya itu malah reviewernya yang bermasalah nanti kan begitu Pak. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Untuk logbook ini sebenarnya laporan laporan kayak skripsi gitu loh. Bab 1, bab 2, bab 3 sudah sampai kapan. Nah, nanti untuk luaran itu haki ya, haki. Ini biayanya 400.000. Dan mesti muncul dianggarkan di laporan keuangannya Bu biar kan. Nah, saya perlihatkan laporan keuangannya apa aja yang disusun di laporan keuangan di Excel-nya itu. Kelihatan Bu? lagi proses. Oh, ya. Ya ini memang lagi lemot nih internetnya. Ya kayaknya sih ini nanti lebih tepat ke coaching lagi ya, ya. Ada next. Ini nanti kan bisa ngopi ya Bu? Iya iya. Ini SPD-nya apa aja, honorarium berapa yang dianu. Ini yang 11 juta ini, yang kecil ini. Ini nanti bisa dianu. Yang penting sekarang ini di Kemenak ya, yang penting itu kan berbasiskan SBK. SBK itu standar berbasis keluaran, artinya kalau kita neliti ya, uang kita sisa, saya neliti 20 juta. Sisa 2 juta itu menjadi hak peneliti, nggak dikembalikan ke negara. Kalau dulu ribet di laporan keuangan Bu, itu yang SBU, yang SBK ini enggak. Yang penting sekarang ketika BPK mengecek itu yang penting ada publikasinya. Nah, sudah terpublikasi di jurnal misalnya, sudah selesai, nggak ada tanggungan gitu. Yang penting ada linknya. Nah, dulu awalnya kan harus Sinta 5 ini karena kecil ya, ini pelintasan kecil harus Sinta 5 ya. Ternyata saya pakai jurnalnya tidak bersinta pun nggak apa-apa. Yang penting ada linknya, sudah aman kan gitu. Tapi untuk lebih aman kan ya disesuaikan dengan
tagihan outcome-nya. Nah, tagihan outcome-nya ini 2 tahun dari penelitian. Nah, gitu. Nih, SBM, SBK ini berbasis keluaran. Ya, nanti saya kirim di grup laporan saya biar bisa sebagai contoh. Gimana? Ada lagi? Bisa dicapri dulu, Angga tuh dicapri dulu boleh ya, perlu Rika atau saya. Nanti kita share. Ya, nanti saya ada pertanyaan? Ya, Artinya waktu sudah time's over gitu. ya lumayan lah. Memang ini tidak cukup ya untuk sampai kita betul-betul bisa menyiapkan. Ini butuh lanjutan ya. Ya. Paling tidak secara umum kita sudah mendapatkan informasi tentang template-nya tadi ya kan gitu ya. Lalu kemudian substansi dari mulai paragraf awal ya, khususnya yang di background tadi latar belakang itu bisa menjadi kunci utama gitu kan, dari mulai paragraf 1 sampai 3 itu simple tapi betul-betul mewakili apa yang seharusnya gitu ya. Ya. Begitupun tadi sampai ke teknisnya ya, teknis cara menulisnya tadi ya, motifnya, teknis luar biasa. Ada juga dengan bagaimana teori ya dan sebagainya. Maka tadi tentunya udah lengkap ya tentunya. Sehingga memang kemudian kalau belum kita langsung experiencing, memang itu kadang-kadang masih belum ya. Nah untuk ini tentu kita akan ada next coaching clinic ya, ada follow up ya. Semoga Mas Angga masih tetap semangat ya untuk coaching kita. Tuh, saya semangat terus, Bu. Insya Allah. Cuma saya itu kalau Zoom ini susah, Bu. Lebih seneng yang ketemu langsung gitu. Masih menyesuaikan. Kalau Bisa unik ya Mas Angga, kapan-kapan bisa ya nanti apa gitu. kalau ketemu langsung kan enak, udah-udahnya apa? Betul. Anunya itu kan enak. Ini kan ewo. Nerangkan juga bingung. Lebih dapat juga chemistry-nya. Hah? Chemistry-nya lebih dapat juga. Iya. Nanti kita agendakan ya, bisa ya, gitu ya. Ya. Insya Allah, karena ini juga betul-betul ini juga selaras dengan hasil proker dari prakerja kalian khususnya di bidang penelitian. Itu memang ada apa namanya rencana mungkin jangka pendek ya untuk melaksanakan ini, untuk persiapan proposal penelitian tingkat penelitian ya gitu, penelitian kita. Oke. Ya minimal nanti ketika coaching itu kita masing-masing sudah punya bekal proposal gitu ya, walaupun mungkin proposal masih sederhana gitu ya. Ya. Gitu ya. Kayak. Yang paling susah itu kan melawan kebosanan dan kekecewaan. Nah itu. Nah, yang susah itu kan kekecewaan. Ya. Jadi latihan sering dikecewakan dulu, ya, biar Ditambah budaya nulisnya kan karena apa namanya dasarnya formalitas tadi ya. Nah, kita ya. dasarkan formalitas Nah, tadi. jadi latihan nulis 1 paragraf dulu. Tadi. Nanti untuk menuju proposal yang kita Dimas itu dasarnya paragraf satu paragraf yang kuat. Kalau 1 paragraf kuat itu bisa yang lain ngikut, kan gitu, Bu. Tapi kalau kita baca tulisan kita udah muak, udah bosan apalagi yang lain. Jadi latihan 1 paragraf dulu yang powerful. Nah, step by step nanti. Jadi yang penting adalah sering ketemu, sering ngomong-ngomong. Kalau bosan dikuat-kuatin, ya. Kalau sering ditolak lebih baik. Nanti ketika tembus 1, meskipun nggak cinta itu senengnya luar biasa karena sering ditolak, kan gitu. Itu baik. Saya Prof juga ngomong gitu kan, Bu. Yang pertama sering ditolak dulu. Nanti tembus cinta, gak cinta pun semangatnya luar biasa. Ya itu Bu mungkin. Saya kira untuk mengawal untuk bagi pagi kita ini sudah begitu luar biasa, sudah saya sih lengkap ya tadi informasinya ya gitu. Dan nanti teks dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada narasumber kita Mas Angga Prastio ya sudah memberikan